Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas mengenai return dan risiko portofolio, yaitu pada pertemuan kelima pada materi mata kuliah teori portofolio dan teori investasi. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari investasi. Investasi adalah sebuah kegiatan meletakkan uang ataupun aset berharga terhadap suatu lembaga dengan harapan akan mendapatkan profit dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Menurut Handini pada tahun 2020, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian pengertian dari investor. Investor atau sering disebut sebagai pemegang saham atau sekuritas karena berinvestasi pada saham adalah orang yang membeli atau menjual saham ataupun sekuritas dengan menggunakan sebuah strategi untuk menghasilkan keuntungan yang paling maksimal. Kemudian menurut Handini pada tahun 2020 menyebutkan bahwa investor adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi, sedangkan menurut Purwanto pada tahun 2017 menyebutkan bahwa investor atau sering disebut juga pemodal adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Selanjutnya return dan risiko. Tujuan dari melakukan investasi adalah untuk mendapatkan sebuah profit, terlepas apakah itu jangka pendek maupun jangka panjang. Di dalam investasi sendiri, istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan keuntungan disebut expect return atau return harapan yang tentunya memiliki sebuah risiko. Return dan risiko merupakan dua sisi mata uang yang berdekatan. Maka dari itu, ketika berinvestasi, seseorang selain menghitung return, yang diharapkan juga memperhatikan risiko yang harus ditanggung. Kemudian return dan risiko. Return adalah faktor yang memotivasi investor untuk melakukan sebuah investasi, juga merupakan imbalan yang diperoleh atas keberaniannya untuk menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Terdapat dua komponen utama yaitu yield dan capital gain. Selanjutnya ada risiko. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar risiko investasi tersebut. Maka dari itu ketika returnnya semakin tinggi, maka risiko yang akan dihadapi juga akan semakin tinggi, ya begitu teman-teman. Kemudian ada jenis-jenis risiko dalam portofolio. Yang pertama ada risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis di sini adalah risiko yang terjadi seiring dengan perubahan yang terjadi di pasar secara menyeluruh, dan risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi risiko dipengaruhi faktor makro yang mempengaruhi secara keseluruhan. Jadi risiko sistematis ini tidak bisa diperbaiki teman-teman. Nah selanjutnya adalah risiko tidak sistematis atau sering disebut juga dengan risiko perusahaan, di mana dengan melakukan strategi diversifikasi maka risiko dapat diminimalisir, sebab risiko ini hanya ada dalam industri tertentu saja. Jadi risiko sistematis itu adalah risiko yang tidak dapat diperbaiki dengan diversifikasi. Tapi risiko tidak sistematis ini adalah risiko yang bisa diminimalisir dengan melakukan sebuah strategi yang namanya strategi diversifikasi. Selanjutnya ada bertanya-tanya, diversifikasi itu apa ya? Diversifikasi merupakan sebuah strategi investasi yang sering dilakukan dan terbukti dapat meminimalisir risiko dan memaksimalkan profit. Menurut YLH pada tahun 2017, teori portofolio yang diperkenalkan oleh Marcotte yang di kalangan ahli manajemen keuangan disebut the father of modern portfolio theory. Ia telah mengejarkan konsep diversifikasi portofolio secara kuantitatif. Portofolio sendiri diartikan sebagai serangkaian investasi sekuritas yang diinvestasikan dan dipegang oleh investor baik individu maupun entitas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari diversifikasi portofolio. Yang pertama adalah diversifikasi random dan yang kedua ada diversifikasi Markowitz. Diversifikasi random ini merupakan diversifikasi yang disebut diversifikasi naif, di mana terjadi ketika seseorang investor berinvestasi dengan menempatkan dananya pada berbagai jenis aset-aset yang berbeda dan dilakukan secara abstrak. Kemudian diversifikasi Markowitz memiliki karakteristik setiap aset-aset yang dimasukkan ke dalam portofolio sangat dipertimbangkan yang nantinya
diharapkan dapat memberikan keuntungan yang paling optimal. Diversifikasi ini disebut juga dengan main variance. Jadi diversifikasi random ini merupakan diversifikasi yang dilakukan secara acak tanpa melihat jenis asetnya. Berbeda dengan diversifikasi market weight yang memang memperhatikan dari segi keuntungan supaya mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang optimal gitu teman-teman. Selanjutnya ada analisis risiko portofolio. Manajemen portofolio adalah konsep pengurangan risiko dengan cara menambahkan sekuritas ke dalam portofolio yang dilakukan dengan cara menambahkan sekuritas secara terus-menerus ke dalam portofolio. Memiliki rumus yaitu TO P sama dengan TO per N pangkat 1/2 gitu. Konsep ini sejalan dengan law of large number dalam statistik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, maka akan semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati nilai yang diharapkan dalam populasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.